rahasia kaya dengan sholat duha. Banyak orang itu yang protes, saya udah duha tapi nggak kaya. Katanya kalau duha bisa kaya. Jawabannya simple, duhamu keliru. Sholat duhanya nggak keliru, tapi caramu sholat duha keliru. Kelirunya di mana? Sholat duha itu bukan sholatnya pengangguran, bukan sholatnya orang malas. Sholat duha itu sholat yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang rajin bekerja. Jadi Nabi punya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang kalau pagi itu aktif, sudah ke pasar, udah kerja. Sama Nabi diajari, ya, di tengah kesibukan tersebut hendaknya kamu sholat sunnah duha. Nanti kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya sholat duha biar sugih itu syaratnya ya sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi para sahabat. Ya, para sahabat itu tengah-tengah sibuknya kerja sholat duha. Nah ini banyak tengah-tengah nganggur sholat duha. Bedanya besar atau kecil tuh? Besar kan? Jadi nomor satu tuh kalau pengen sugih, ya duhanya kerjakan ketika sibuk kerja. Dihargai. Oh sibuk kerja, ingat Allah. Sama Allah ingatnya di tengah sibuk kerja, diganti dengan kecukupan yang luar biasa. Nah kalau pengangguran sholat duha ya kabeh iso. Ya kabeh iso, itu biasa-biasa saja. Lah Anda kok ternyata sekarang di Ar-Raudhah yang di Ramadan di sini ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sudah 16 hari ya. Itu kalau duha ya biasa-biasa saja. Orang kaget. Kenapa? Pengangguran. Ya kan ya pengangguran, kuliah yang enggak gitu toh. Istirahat, enggak kuliah, nyantai, enggak ada kerjaan. Ke pasar juga tidak. Kok duha? Ya dapat nilai pahala tapi biasa-biasa saja. Pahalanya besar tapi biasa-biasa saja. Yang besar dan sangat-sangat luar biasa kalau nanti kamu ketika sibuk kuliah, ya sibuk kuliah, yang lain itu ke kantin makan, kamu gelar sejadah di dalam kelas. Oh boleh-boleh saja. Lalu yang mencak-mencak di kelas boleh, masa kamu gelar sejadah nggak boleh? Ya kan? Selama yang penting bukan jam pelajaran kan, di kelas boleh ngapa-ngapain toh? Boleh. Yang haram jangan. Yang haram jangan. Kan boleh mau tiduran, boleh ngapain boleh kan? Gelar sejadah 2 rakaat duha. Insyaallah dibilang temannya sok gak usah ngurus. Ya, dilihat oleh malaikat. Ini saat sibuk dia mau 2 rakaat duha. Nah, dia menyisakan atau menyempatkan waktunya untuk duha itu sama Allah diganti kesibukannya dipenuhi. Jadi kalau sibuknya cari ilmu dikasih ilmu. Kalau sibuknya cari duit dikasih duit. Ya sibuknya butuh hajat suatu dipenuhi hajatnya. Resepnya di situ. Nama saya Pamungkas dari Tulungagung. Pamungkas. Aji Pamungkas. Silahkan. Mau tanya tentang penjelasan dari kitab Hikam yang Idfin wujudaka fil adil humur. Wow. Terima kasih. Pertanyaannya per kelas. Jawabannya nggak tahu. Kelas piro lagi jawabannya ya. Benamkan atau piye ya. Kalau jenazah itu dimasukkan ke tanah namanya diapakan? Dipendem. Dipendem itu bahasa Indonesianya apa? Dikubur. Ya. Kubur wujudmu kan enggak enak tuh ya. Jadi memang kalimatnya begitu biar terjemahannya tuh enak maknanya. Ibn Athaillah itu menyuruh kita mengubur, dikubur di tanah namanya khumul. Ya, kubur dirimu di tanah namanya khumul. Ya, ini ada Masya Allah ya, Ali Abdul Qadir ini yang lagi viral goda orang. Hati-hati loh, Li. Hati-hati jangan di situ. Pindah sono sih. Nanti kau lupa soal mundur-mundur itu di pinggir. Bahaya. Sana. Kedeket mbak-mbak situ aja. Ya, jangan deket banget tapi. Dah situ. Idfin wujudak fi ardil khumul. Kalau tanduran tanaman itu mau hasilnya bagus, benihnya itu katanya yang nandur disuruh membenamkan ke bumi. Betul ya? Kalau benamkannya itu semakin dalam, maka nanti juga akarnya semakin kuat, tumbuhnya kalau tinggi walaupun digoyang apapun tidak akan roboh. Itu. Nah, kata Ibn Athaillah,
Jadilah seperti itu. Wujudmu itu sembunyikan saja di tanah sedalam-dalamnya, biar orang nggak kenal kamu. Biar orang nggak kenal kamu. Semakin kamu tidak dikenal, semakin kamu terkenal. Angel ya. Semakin kamu nggak dikenal, semakin kamu terkenal. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita masih minta tenar, minta dikenal manusia karena keinginan nafsu, itu rendah. Tapi kalau kita pengen orang nggak kenal kita, ya pengen orang nggak kenal kita, itu juga rendah. Kenapa? Karena masih punya pengen. Ya, semoga mereka tidak kenal siapa aku. Ini jadi apa lagi? Semoga mereka semua nggak kenal siapa aku. Berarti dia masih melihat siapa aku. Paham enggak? Semoga mereka semua nggak ngerti siapa aku. Berarti dia merasa dia sesuatu. Ya, dia sesuatu. Yang dimaksud Ibnu Athaillah bukan begitu. Nggak dikenal tuh maksudnya betul-betul wujudmu itu nggak ada. Wujudmu nggak ada. Sampai kamu pun nggak bisa lihat dirimu sendiri. Kamu pun nggak bisa lihat dirimu sendiri. Kalau kamu masih melihat dirimu, ya berarti masih ada kamu. Kamu nggak lihat dirimu. Jadi nggak merasa punya ilmu, nggak merasa punya harta, nggak merasa punya pangkat, betul-betul nggak lihat punya sesuatu. Tapi begitu nggak lihat, yang kelihatan siapa? Allah. Yang kelihatan Allah. Nanti dengan Allah dia lihat, alhamdulillah Allah ngasih aku ilmu. Alhamdulillah Allah ngasih aku kemudahan ibadah. Alhamdulillah Allah ngasih aku teman-teman yang banyak, sehingga dia nggak lihat dirinya sedikit pun. Dalam kondisi seperti itu, nanti dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Itulah makna tawadhu. Siapa merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi dia nggak pernah minta untuk disembunyikan, nggak pernah minta untuk ditenarkan. Nggak pernah minta disembunyikan, nggak pernah minta ditenarkan. Kalau disembunyikan sama Allah, dia aja senang. Ditenarkan sama Allah, dia juga senang. Terserah Allah naruhnya bagaimana. Ketika dia pengen tenar, itu pun bukan karena dia, tapi lagi-lagi lihat Allah. Begitu lihat Allah, kadang muncul dia nih, pengen semua orang kenal. Contoh misalnya, pengen nyenangkan orang tua. Lihat Allah ya suruh bekti sama orang tua. Allah lagi nih. Terus dia lihat, ini kalau saya dikenal orang banyak, orang tua saya senang. Dia mintanya kalau, ya Allah jadikan saya dikenal orang banyak biar orang tua saya senang. Jadi nggak dia lihat dirinya, yang dilihat lagi-lagi orang tua. Kenapa lihat orang tua? Karena Allah letakkan ridho Allah pada ridho orang tua. Ini namanya melihat Allah secara syariat begitu. Jangan melihat Allah dalam benaknya orang yang nggak paham, terus mikir yang nggak paham, pulang jeglek. Paham ya? Jadi melihat Allah tuh dengan syariat, ya, dengan syariat. Gitu Mas kurang lebih. Ya jangan paham boleh, nggak paham juga boleh. Yang ngomong juga nggak paham kok, asal ngomong. Yang banyak ini kan kadang kita merasa saya nggak ingin terkenal. Tapi dirinya merasa punya sesuatu. Itu udah keangkuhan, kesombongan. Jane gitu ya, jane. Sebetulnya saya ini punya pangkat. Sebetulnya. Tapi mereka semua nggak usah tahu. Oh ya. Ini namanya nunjukkan pangkat atau nggak nunjukkan tuh? Nunjukkan. Itu namanya bukan dia nggak pengen orang tahu. Sebetulnya dia sedang menunjukkan dirinya kepada orang banyak, cuman orang nggak tahu gitu loh. Paham ya? Dia sedang menunjukkan diri di hadapan orang banyak, sementara orang-orang tidak tahu. Oke, satu sudah. Satu lagi. Yang lain dulu. Nah, sampingnya apa nih? Ya, mirip Mas Seto. Ada kembaranmu Mas Seto. Nah, sini. Mas Seto sini dulu. Ya. Jajarkan dulu. Sini Mas Seto. Biar akrab. Ya, beda tipis. Masya Allah. Ganteng kamu kok, Set. Tenang, Set. Aman. Sini nih. Ini. Iya. Mirip. Ya 10-13 lah. Ya, samping dulu, Set. Ya. Kacamata lepas dulu, Set. Nah, coba lihat. Berdiri. Ngadek, Set. Ngadek. Coba lihat. Madep sana. Membuktikan. Nah, mirip enggak? Mirip toh? Ya, madep sana, muter. Ya. Dan duduk. Dan Mas Seto. Lumayan hiburan gratis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey dari Surabaya, Bib. Loh, saya namanya juga keren-keren Bib, kamu toh. Seto, Jeffrey. Masya Allah. Jeffrey, Seto. Lanjut, Surabaya. Mau nanya tentang tawasul. Iya. Saya
hampir tiap hari dengar orang-orang kan tawasul yang mau dibaan tawasul, Oke. tahlilan tawasul. Ah. Cuman dalam sampai saat ini belum tahu kenapa kok harus tawasul. Apa manfaatnya tawasul untuk kita gitu maksudnya. Oke. Kenapa kita harus sangat dianjurkan untuk tawasul kepada para aulia, nabi dan yang lainnya, Bib? Terima kasih, jazakumullah khairan. Pertanyaan bagus. Itu mic-nya dimatikan bisa? Karena suara dari situ. Nanti kalau mau ditanya, dihidupkan lagi. Mas Kamal tolong dipegang dulu. Tawassul. Ya. Kenapa kita dianjurkan bertawassul? Jawabannya, Nabi saja bertawassul. Apalagi kita. Contoh, doa menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina 'alaik wa bihaqqi mamsyai hadza ilaik fa inni lam akhud asyran wala bataran wala riya'an wala sum'atan, dan sampai akhir itu ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kebesaran semua orang yang berdoa memohon kepadamu. Nabi saja SAW keluar dari rumah, doanya tawassul dengan orang-orang yang pernah berdoa dan orang-orang yang sedang berdoa. Siapapun yang berdoa, Nabi tawassul dengan berkat orang-orang tersebut. Itu sekelas Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Rasul ngasih contoh yang pangkatnya paling tinggi saja tawassul. Kenapa harus tawassul? Untuk belajar tawadhu, belajar merendahkan diri. Karena manusia itu akan dibelokkan sama setan dengan penyakit warisan setan. Iblis itu punya penyakit warisan namanya sombong. Namanya sombong. Dan iblis itu kalahnya dengan manusia karena manusia tidak mau sombong. Manusia ngaku salah, yang ngaku salah. Nah, dengan tawasul itu orang menjadi menghargai orang lain, merasa dirinya kurang, orang lain lebih. Tawasul itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Sehingga ketika kita rendah hati, otomatis kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, maka Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka ketika orang itu mau apa-apa dia tawasul, ya Allah berkat fulan, ya Allah berkat fulan, ya Allah berkat fulan, dia berarti menghilangkan dirinya. Dia menghilangkan dirinya. Setelah dia sudah rendah hati, dia tidak sombong. Selamat dari penyakit yang sangat dan paling berbahaya. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kita harus tawasul? Jawabannya, biar tidak sombong. Selesai. Ya, anda tak jawab yang macam-macam kan ketahuan. Dalil tawasul gak level, Mas. Itu untuk ulama-ulama gitu kan ya. Kalau buat kita ini langsung ke intinya saja. Intinya apa toh? Biar gak sombong. Karena kalau kita gak mau tawasul, mau pamer apa kita? Ya mau pamer apa gitu? Sholat kita dan itu. Ya tawasul dengan amal soleh kita juga bagus. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan orang-orang soleh, itu tawasul dengan kerendahan hati. Itu nilainya luar biasa. Jelas, Mas Jeffrey? Satu lagi. Ya, belakang situ. Masya Allah. Mic-nya. Masya Allah. Kacamatanya berkilau-kilau. Mic, ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu Nama? Lukman Taufik. Wah, Lukman Taufik. Silahkan. Mau nanya, kalau tawasul pengen dengan perbuatan, dengan membangunkan teman kita untuk sholat subuh, karena karena jamaah sholat subuh, terutama kita para santri yang sangat berat. Iya. Boleh nggak tawasul dengan begitu? Ya boleh kan? Oh ya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, aku berat bangun sholat subuh. Aku bangun dan aku akan bangunkan teman-teman. Semoga berkat aku bangunkan teman-teman di Allah, aku tawasul dengan amal ini, aku segera bisa. Ya itu. Nah itu tuh ya kalimatnya kan menikah itu. Boleh, misal begitu, boleh. Artinya tawasul dengan amal soleh, tidak jadi masalah.